Pertama kita lihat tanda dan gejala persalinan kedua. Ada teknus, perjol, vulva, sama doran. Kalau misal semua tanda itu sudah terpenuhi, kita bisa langsung siap-siap pakai APD. Setelah sebelumnya cuci tangan, pakai APD. Terus dibalik radial menara, balik radial menara, itu vestibulum. Setelah itu kita persiapan periksa dalam. Bu, saya mau periksa dalam ya Bu. Kalau misal ada rasa nggak nyaman, Ibu bisa tarik nafas, kita masukkan jari secara obstetrik ke dalam, terus cek pembukaan. Porsio tidak teraba, pembukaan 10, kepala ada di Hodge 4, UUK di sebelah kiri, tidak ada molase, ketuban masih ada. Kalau udah, kita tarik jarinya perlahan-lahan. Habis itu kita cek dingin jantung jari. Bu, saya periksa juga dingin jantung jarinya dulu ya. Tengok ke jam. Kepala 5 menit. Kalau udah, sekarang kita bisa tunggu sampai kepala bayinya crowning 4-6 cm di depan perut. Kalau kepala bayi sudah crowning 4-6 cm, kita bisa langsung siapkan persiapan persalinan. Pertama pasangan berkah. Siapin handuk sama kain. Ibu, ini saya pace-nya kalau ini deketin ke pusat. Habis itu kita siapin handphone stereo, pasang di stand. Ibu maaf yang kaki-kaki. Dan kalau udah siap semua, kita tinggal tunggu kepalanya crowning dan kasih instruksi ke ibu. Ibu kan ingin meneran, silakan meneran. Mules nggak Bu? Iya, kalau mules tuh. Kalau misal kepalanya sudah di depan, kita siap stenang. Ini menjaga bagian atas. Udah. Kalau kepala bayinya udah keluar, kita tunggu. Kalau kepala bayinya udah keluar, kita cek tali pusat dulu, pastikan tidak ada lilitan. Lalu kita tunggu kepala bayinya paksi. Ya. Kalau udah paksi, kita siap di parietal. Curam bawah, curam atas, terus sanggah susur. Sanggah susur. Kalau udah ini terus dikeringkan sambil dicek bayinya, apakah bayinya menangis, apakah konus ototnya kuat, dan apakah warna kulit bayi kemerahan. Habis itu kita suntik oksitosin ibunya.
Kita pastikan tidak ada janin kedua. Kalau misal sudah pasti tidak ada, kita suntikan oksitosin IM di sepertiga antara lateral paha atas. Setelah itu kita dia ini kita lebih besar. Bisa digunting. Ditaruhnya di sekitar 2-3 cm dari pusar bayi. Setelah itu kita gunting tali pusatnya. Ini yang megang gini ya? Oh gini. Gitu. Kita gunting tali pusatnya. Kalau udah digunting, ini bisa ganti kainnya, habis itu dikasih ke ibunya untuk diambil. Setelah itu baru kita pindahkan klem sampai 5-10 cm di depan vulva sambil memindahkan. Setelah memindahkan klem 5-10 cm di depan vulva, kita lihat tanda-tanda pengeluaran plasenta, yaitu uterus thromboglobulaire, ada pancaran darah sama tali pusat memanjang. Kalau misalnya ada tanda-tanda itu, kita lakukan PTT perlahan-lahan, ditegakkan. Ambil tangannya tetap dulu soprannya. Kalau misal udah tampak di depan vulva hampir semua bagian, kita putar-putar. Tadi bengkoknya kenapa begitu? Kita putar-putar untuk memastikan tidak ada jaringan yang tertinggal. Lalu simpan sambil kita langsung masuk uterus selama 15 detik. Ternyata terjadi perdarahan. Setelah kita melakukan masalah uterus, ternyata perdarahan tidak berhenti. Terus setelah itu kita cek dulu laserasi di sekitar jalan lahir. Sudah terjadi perdarahan nih, ngapain? Pada kasus ini terjadi perdarahan karena darah mengalir tidak berhenti setelah plasenta dikeluarkan. Lalu jika terjadi kasus seperti itu, kita akan ask for help, meminta bantuan kepada bidan lainnya. Udah ada bidan lintang dan bidan siap. Bidan lintang akan mengecek tanda-tanda vital di bagian lengan, yaitu tensi, nadi, dan membantu memasang infus. Bidan siap akan mengecek kesadaran, mengecek konjungtiva hingga memasang oksigen. Iya, dan mengecek memastikan tidak ada sumbatan jalan nafas di bagian kepala ini. Cut. Nah, tugas penolong kedua itu dia di bagian lengan, kita periksa tensi, tekanan darahnya, terus nadinya, sama dan pemasangan infus. Pemasangan infus itu ntar dimasukin oksitosinnya 2-40 IU. Awalnya itu 120, berarti dia turun 20 mmHg. Terus habis itu kita cek nadinya sekarang udah 88, 100, oke. Nadinya juga naik menjadi 100. Terus kalau 100 kali per menit. Terus kalau udah seperti itu, kita pasang infusnya. Kita tadi mau main kagak robek tuh. Lu gimana mainnya?
oksitosin 20 sampai 40 intraminute, terus kita masukin ke splitnya, terus kita taruh di infusannya. Kalau sudah, kita infus. Pertama-tama kita pasang tourniquet untuk melakukan pemasangan infus. Oke. Dikepel ya Bu tangannya. Setelah itu lakukan alcohol swab. Dan lakukan pemasangan infus dengan sudut tetes per menit ya. Ntar saya tulis aja. Ayo udah ngomong, gua ngomong. Ya udah ngomong. Tetesannya 60 tetes per menit. Udah di drip oksi belum? Udah tadi. Penolong ketiga membantu penolong utama untuk mengobservasi bagian kepala. Yang diobservasi itu keadaan ibu, terutama di wajahnya, kemudian dilihat ada aspirasi atau tidak, sama dilihat konjungtivanya. Dicek kesadaran, kemudian juga kita bantu pasang oksigen 2-3 liter. Jika semua pertolongan pertama tadi sudah disiapkan untuk membantu kondisi utama ibu, kita rapihkan satu set dan diganti dengan set HPP. Alat yang dibutuhkan untuk melakukan metode kondom kateter ada 2 spekulum sim sepasang, yang kecil dan yang besar. Lalu ada kondom, ada tali pengikat tali pusat, 2 klem ovum, lalu juga ada tampon tang di sini. Kita juga membutuhkan kasarol dan kita membutuhkan tampon bola untuk menghentikan perdarahan. Udah. Dan juga kateter. Satu gunting. Karena tadi sudah diketahui ada perdarahan, kita siapkan set HPP. Disiapkan dahulu untuk nanti pemasangan kondom kateter sebagai alternatif penanganan. Penanganan pertama yang dapat dilakukan adalah kompresi bimanual interna. Pada saat melakukan kompresi bimanual interna dan eksterna, sebelum melakukan kedua metode tersebut, kita harus memastikan kalau kandung kemih ibu sudah kosong agar memudahkan kita melakukan kompresi. Kompresi bimanual interna dilakukan dengan memasukkan tangan ke dalam vagina secara obstetri dengan posisi tangan menunjuk. Buka nggak sih? Nah, jadinya buka labia. Oh ya, labia dibuka, tangan kanan masuk secara obstetri, meraba hingga ke bagian fornix anterior uterus. Lalu ketika sudah ditemukan, kita lakukan kompresi dan tangan kanannya menahan fundus. Ya, yang di dalam membentuk kepala dan yang di atas menahan fundus. Dilakukan hingga perdarahan berhenti. Namun biasanya tidak dilakukan lebih dari 5 menit. Jika kompresi bimanual interna tidak berhasil, kita dapat lakukan kompresi bimanual eksterna dengan memindahkan tangan yang di dalam ke bagian luar dan menekan uterus hingga perdarahan berhenti.
Jika kompresi manual eksternal masih belum berhasil, kita dapat melakukan metode lain, yaitu kompresi aorta abdominalis, yaitu dengan meraba aorta femoralis di daerah arteri femoralis di daerah paha, dan melakukan kompresi total di bagian suprapubik dengan sudut 90 derajat hingga denyut nadi di arteri femoralis tidak teraba lagi. Untuk metode kompresi manual interna ditemukan alternatif lain, yaitu dengan pemasangan kondom kateter. Kita dapat lakukan pemasangan spekulum terlebih dahulu. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah memasang spekulum SIM di vagina ibu. Spekulum SIM-nya kan ada dua, ada yang besar dan yang kecil. Yang kecil untuk di bagian atas vagina dan yang bawah di bagian bawah vagina. Cara memasangnya, Oke. Pertama kita informasi dulu ke ibunya. Ibu silakan tarik nafas. Saya akan memasukkan alat untuk membuka vagina ibu. Dimasukkan, dimiringkan terlebih dahulu, lalu baru dibuka. Dan minta tolong teman sejawat atau asisten untuk memegang spekulum. Lalu kita akan memasang yang bagian atas. Kembali meminta ibu untuk menarik nafas. Ibu, mohon maaf. Ibu, ayo bisa tarik nafas lagi. Saya mau masukin alat untuk membuka vaginanya lagi. Dan minta tolong teman untuk memegang bagian atas. 1. Sebelumnya prosedur ini seharusnya dilakukan di meja obstetri. Kemudian kita akan mengecek perdarahan menggunakan 2 klem ovum. Di sini kita akan menjepit Porsio, bisa dilihat di angka 12 dan juga di angka 3 untuk melihat apakah ada robekan di antara jam 12 dan jam 3. Kalau memang dipastikan tidak ada, kita dapat memindahkan salah satu klem ke jarum angka 6. Cut dulu, Kak. Lalu klem ovum dipindahkan ke arah jarum jam 6 di Porsio untuk memastikan apakah ada perdarahan atau robekan di arah antara jam 3 hingga jam 6. Jika dipastikan tidak ada, kita dapat kembali memindahkan klem dari jam 3 ke jam 9, ke arah jam 9, dan kembali mengecek apakah ada robekan di sela-sela antara jam 6 dan jam 9. Jika dipastikan tidak ada, kita dapat memindahkan sekali lagi. Dan terakhir kita mengecek di arah jam 9 dan jam 12 Porsio untuk melihat apakah ada robekan atau perdarahan. Jika memang dipastikan tidak ada, kita klem dan mengecek kontraksi uterus. Jika kontraksi uterus memang kurang baik dan perdarahan tetap berlanjut, kita dapat melakukan prosedur tata laksana penanganan HPP untuk atonia uteri yang akan kita lakukan dengan kondom kateter. Sebelum kita melakukan tata laksana penanganan HPP, kita harus mengecek penyebab perdarahan dulu. Yang pertama, kita mengecek kontraksi uterus untuk melihat apakah perdarahan disebabkan karena atonia uteri. Kalau memang kontraksi uterus bagus, namun perdarahan masih terus berlanjut, kita dapat mengecek jalan lahir untuk memastikan apakah perdarahan disebabkan karena robekan jalan lahir atau bukan. Lalu jika memang karena dua hal tersebut, akan ada tata laksana yang berbeda. Untuk melakukan metode kondom kateter, kita harus menyiapkan cairan. Sebisa mungkin cairannya tidak yang berisi utertonika atau cairan baru yang nantinya akan dialirkan ke dalam kondom kateter untuk menahan perdarahan. Pertama kita masukkan infuset ke dalam kondom. Ngikatnya di mana biasanya? Di sini, di atasnya, Bu. Ya. Lalu kita akan mengikat kondom dan infuset ini di bagian atas. Ikat sekencang mungkin. Cut. Sekarang kita akan memasukkan kondom dan kateter ini ke dalam uterus dengan menggunakan bantuan klem ovum. Cut. Kita masukkan ke dalam uterus perlahan-lahan. Setelah dimasukkan, kita akan memasukkan kasarol Bocor, kaget gue. untuk menahan agar
kondom kateter Bocor tidak deh keluar. itu. Udah. Ini susah lagi. Udah bisa. Kita masukkan kaserol perlahan-lahan dengan cara yang sama dengan bantuan 2 klem ovum untuk mencegah kondom keluar dari uterus. Stop. Ya. Kalsa dan kateternya dapat diplester di bagian selangkangan ibu agar tidak mengganggu kenyamanan ibu. Ibu tarik nafas ya. Kita mau lepas alatnya. Dimiringkan terus dikeluarkan pelan-pelan. Sekali lagi ya Bu, tarik nafas ya Bu ya. Dimiringkan terus dikeluarkan.